Ustadz Haji Sumario Nur Helvi telah berada di tengah-tengah kita. Beliau dari Banten ke mana Ustadz? Dari Pulau Gebang, subhanallah, jauh-jauh untuk memberikan ilmunya kepada kita. Marilah kita menyimak dan insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi asbab amal soleh yang beliau laksanakan untuk kita semua. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi hari berkah doa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku ini di subuh mereka. Subuh kita berkah karena kita bisa melaksanakan sahur sebelumnya. Tasahharu fa inna fi sahri barakah. Bersahurlah, di dalam sahur ada keberkahan. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di saat sahur kita seliti dengan istighfar. Bagian dari mencari karunia Allah, keberkahan. Dan saat ini kita menyelesaikan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan semua keberkahan itu membuka kunci surga kita insyaallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hidup dalam amal ibadah. Dan mudah-mudahan kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tercurah ke harga junjungan kita, baginda kita, nabi kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan mencurahkan salawat kepadanya, Allah berikan kepada kita syafaat baginda Rasulullah di hari kiamat sehingga kita selamat terbebas dari api neraka. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mulai dengan sebuah pernyataan dari kisah seorang imam, seorang ulama dari abad kedua, abad tabi'in. Beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau pernah berkata menceritakan tentang pengalaman pribadinya. Beliau menyampaikan, "Hurrimtu qiyamul lail khamsata ashhur bi dzambin asabtu." Aku seperti pernah diharamkan. Aku seperti pernah dicegah dan tidak diperkenankan. Allah seperti menjauhkan aku. Dari apa? Qiyamul lail, salat tahajud. Tanggung-tanggung Bapak. Khamsata ashhur, 5 bulan
besar dari kalangan tabi'in. Mereka generasi sesudah sahabat Rasul Muhammad SAW. Karena generasi pertama adalah generasi sahabat, generasi yang kedua adalah generasi tabi'in. Mereka dengan kedalaman ilmunya, pemahaman yang luas dan takorufnya, semua amal ibadah mudah buat mereka. Tapi di satu masa, di satu waktu, qadarullah, Allah mentakdirkan beliau tak sanggup melaksanakan tahajud sampai 5 bulan berturut-turut. Dan beliau gelisah, beliau resah, beliau khawatir. Ada apa? Kenapa Allah seperti mengharamkanku mendapatkan keutamaan? Kenapa seperti Allah mendinding antaraku dengan amal ibadah yang utama? Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangun malam, menempatkan seseorang pada maqaman mahmuda, tempat terpuji. Tempat itu tempat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat itu dianugerahkan bagi orang-orang yang rajin tahajud. Berarti ibadah itu mesti sunnah, punya fadilah, punya keutamaan, punya nilai spesifik di mata Allah. Sehingga pelakunya yang melaksanakan sunnah itu akan mendapatkan tempat seperti tempat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmuda. Ketika tidak bisa mendapatkan keutamaan amal ibadah itu, beliau serasa diharamkan dan dijauhkan oleh Allah, timbul kesedihan. Kalau kita gimana, Pak? Sedih nggak tahajud? Imam sunnah berhambahan ini toh, ngapain juga kemudian resah? Yang penting kan yang wajib sudah. Ulama semacam mereka yang tidak pernah membedakan wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah sama. Begitu antusias mereka laksanakan. Mereka merasa khawatir ada masalah. Kenapa ibadah ini seperti terhalang dan terhindar? Introspeksilah beliau, merenunglah beliau, bertanya pada diri. Timbul sebuah kesimpulan, bidzambin asambi. Rupanya semua ini gara-gara dosa yang pernah aku lakukan. Ada kesalahan yang pernah diperbuat, belum sempat istighfar, belum sempat minta ampun. Padahal kalau kita bertanya, dosa apa yang dia laksanakan sebagai seorang imam? Beliau muassis sebuah mazhab, Bapak. Beliau punya mazhab tersendiri, walaupun mazhabnya tidak ma'ruf, tidak dikenal oleh kita, kecuali oleh kalangan para ulama. Menunjukkan betapa beliau punya kapabilitas, kredibilitas sebagai seorang ulama di hadapan Allah dan di hadapan umat. Tak mungkin dosa besar. Kalaupun dosa, bisa jadi dosa biasa, dosa kecil, maksiat saghirah, maksiat yang sepele. Beda dengan kita, dosa besar pun biasa, dosa besar pun tidak terasa. Ini dosa seorang ulama yang gak mungkin seperti kita, yang berkubang dalam lumpur maksiat. Tapi itulah sayangnya Allah. Allah seperti menghukum beliau karena Allah sayang sama beliau. Allah tidak ingin membiarkan beliau dalam kesalahan meski sekecil apapun. Maka ditegur beliau, dijauhkan dari sebuah amal ibadah agar beliau introspeksi, agar beliau kemudian cepat taubatan nasuha. Dan itulah keutamaan para ulama.
salahnya pun jadi manfaat, jadi ilmu buat kita. Kalau kita benernya aja kadang nggak manfaat ya. Ini salahnya pun jadi manfaat. Salahnya pun jadi sebuah kebaikan, jadi pembelajaran. Kita bicarakan hari ini. Kenapa? Karena dari kesalahan itu beliau mengajarkan betapa hati-hati dengan kemaksiatan meski sedikit. Hati-hati dengan kemaksiatan meski sepele. Karena sebuah kemaksiatan bisa menjadi bagian dari efek yang besar yang mempengaruhi kualitas hidup kita. Dan ini salah satunya adalah kualitas ibadah beliau jadi terhambat gara-gara maksiat, gara-gara bidzambin asabtu, sebuah dosa yang pernah beliau lakukan. Maka ini menjadi pembelajaran buat kita. Jangan sepelekan dosa sekecil apapun. Rupanya jemaah yang dirahmati Allah, pengalaman yang sama pernah terjadi pada ulama yang lain masih di zaman tabi'in. Beliau adalah Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama dari kota Basrah di Irak. Beliau pernah menyatakan, wa innar rajul la yudnibu dzamban fa hurima bihi qiyamul lail. Wa innar rajul, seseorang, la yudnibu dzamban, ketika berbuat dosa, fa hurima bihi, akibat dosa itu maka dia diharamkan qiyamul lail, dari sholat tahajud. Ini bukan pengalaman pribadi beliau. Beliau sedang menyampaikan sebuah peristiwa. Dan ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah seseorang bisa jadi karena dosanya diharamkan karena itu dari bangun malam, dari sholat tahajud. Kenapa? Karena beliau kedatangan seseorang minta nasihat. Curhat. Curhatnya apa? Ya Syekh, ya Imam, inni la ashtaki qiyamal lail, istili dawaan. Syekh, ya Imam, Gurunda, Kiai, aku ini nggak bisa bangun malam. Kalau tidur sampai subuh baru bangun, mirip dengan kita. Udah pasang alarm, minta pesen sama istri, nyampein sama anak, jangan lupa alarmmu juga dinyalakan. Biar kalau yang satu nggak dengar, maka yang lain kemudian bangun. Bangunkan ayah, ayah ingin tahajud. Tapi nggak bisa. Tidak ada kemampuan melaksanakan tahajud. Dan lagi-lagi, karena ini era tabi'in, salah satu qurun mufaddalah, salah satu zaman terbaik setelah zaman sahabat. Orang-orang di zaman ini kalau nggak bisa taqarrub, kalau nggak dekat dengan Allah, resah mereka, gelisah mereka. Ini zaman di mana orang-orang berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam kebaikan. Mereka berlomba-lomba dalam amal ibadah. Kalau tertinggal, sedih luar biasa. Nggak kayak kita, sedih kalau hilang uang. Sedih kalau urusan dunia. Sedih kalau ada urusan-urusan sepele dan urusan-urusan hidup saja. Masalah ibadah, kalau udah tua juga rajin. Kadang selalu menyepelekan masalah amal ibadah. Hampir semua kita, kalau kemudian kita tahu diri, lemah kita dalam amal ibadah. Jauh perbandingannya dengan era mereka. Maka istili dawaan, jelaskan ya Imam, obat yang bisa mengobati
langsung membisikkan di telinga kita, membangunkan kita. Tak perlu bantuan orang lain, tak perlu apa, karena Allah yang langsung membangkitkan kita. Ahyanan ba'dama amatana, menghidupkan kembali setelah sebelumnya terlap dalam tidur yang bagaikan mati. Ini berarti mengisyaratkan Bapak hadirin yang dirahmati Allah, dosa dan kemaksiatan menghijab amal ibadah. Maka seandainya Quran mushafnya jauh dari tangan kita, sulit kita membuka lembar-lembar mushaf dan membaca isinya. Mungkin bukan tidak ada Quran di rumah kita, tapi Quran serasa menjauh dari diri kita. Quran enggan dibuka oleh tangan kita. Quran enggan ditatap oleh mata kita. Bukan Qurannya ingin menjauh dari kita. Kita punya dosa yang membebani, membuat Quran terhijab dari bacaan kita. Koran mudah dibuka, majalah mudah disingkap, HP apalagi dikit-dikit share, dikit-dikit baca WA, dikit-dikit pasang status. Gak lepas dari mata. Quran menjauh. Bukan tidak punya Quran. Bisa jadi ada dinding penghijab antara kita dengan qiraatul Quran. Maka tidak heran seandainya tetangga masjid pun tak sanggup hadir di masjid. Karena kehadiran di masjid bukan karena jarak jauh berkilometer. Bukan karena posisi kita jauh dari masjid yang letaknya mungkin di ujung sana. Harus pakai motor segala. Yang membuat dia jauh adalah kolbu kita yang kotor. Yang membuat jauh adalah dosa kita yang tidak terasa. Yang membuat jauh adalah ketika dosa itu luput dari istighfar dan taubat kita. Maka tangan pun sulit menjangkau untuk menolong sesama. Tak ada infak, tak ada sedekah. Pelit diri ini memberikan sumbangsi dan kontribusi untuk agama dan masyarakat. Jangan-jangan di sini berlaku firman Allah, sabda Rasulullah. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah yang maha suci itu tidak menerima kecuali dari makhluk yang juga mensucikan diri. Seandainya makhluk itu masih kotor, punya banyak sekali kemungkaran yang belum diselesaikan, maka bisa jadi kemungkaran dan kekotoran itu yang membuat Allah enggan nengok dan memperhatikan kita. Maka pantas kalau Allah juga menjauhkan pertolongan dari kita. Jadi ini poin pertama, muhasabah kita. Poin pertama dari kajian kita, dari pengalaman dua ulama besar, dari abad kedua abad tabi'in ini, kita sedang belajar dosa itu berdampak. Maksiat itu punya efek. Salah satu dampak dan efeknya adalah kita terdinding dari amal ibadah. Padahal kita dan kedudukan kita tergantung amal ibadah kita. Kita dengan Allah tergantung ketakwaan dan amal ibadah kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kita di sisi Allah karena ketakwaan dan amal soleh. Yang kedua,
kisah Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau Sufyan Ats-Tsauri, imam mazhab yang mazhabnya tak ma'ruf di telinga kita, metodologinya sudah tidak lagi ma'ruf di kalangan orang awam, kecuali di antara kalangan para ulama. Al-Imam Asy-Syafi'i menjadi salah satu mazhab besar bahkan di negeri kita. Beliau pernah menyampaikan kisah hidup ketika beliau berdiskusi dengan gurunya, Imam Waqid bin Jarrah. Imam Syafi'i adalah ulama abad ketiga, abad Atba'ut Tabi'in. Berarti satu generasi setelah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan setelah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, adik kelasnya. Beliau berkata, menceritakan diskusinya, curhatannya dengan gurunya. Syakautu ila Waqid su'a hifdin fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Ma'asi jam'u maksiyah. Maksiyatun maksiyatani ma'asi. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbirani bi annal ilman nur wa nurullah la yubdalil 'asi. Syakautu, aku pernah curhat lapor diri, ila Waqid, kepada guruku Imam Waqid bin Jarrah. Tentang apa? Su'ahifdin, tentang sulitnya hafalan. Beliau ini, Bapak dan Ibu hadirin, ulama yang memiliki mauhibah. Mauhibah itu karunia, kemampuan menyingkap tabir agama. Kalau kita baca Quran, kadang sulit kita memahami isinya. Orang yang dikaruniakan mauhibah, dia punya kemampuan bisa membaca dan memahami dengan tepat apa yang dia baca. Orang yang ahlul Quran tidak semua seperti itu. Bisa jadi ahlul Quran, tapi belum tentu mampu menyingkap tabir-tabir yang ada di dalamnya. Sir min asrorillah, rahasia-rahasia Allah yang tersingkap di dalamnya. Imam Syafi'i termasuk orang yang mendapatkan mauhibah. Kalau Bapak dan hadirin belajar tentang syurutul mufassirin, syarat-syarat menjadi mufassir, salah satu syarat menjadi mufassir adalah punya ilmu mauhibah, punya ilmu yang disebut dengan ilmu mauhibah, ilmu yang disebut dengan ilmu karunia, anugerah. Yaitu apa? Kemampuan berijtihad, kemampuan menyimpulkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan Imam Syafi'i pelopor dari ulama yang punya ijtihad hebat. Kenapa? Karena usul fikih, kaidah-kaidahnya dipelopori oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kaidah-kaidah dasar ilmu fikih beliau yang menggagas, namanya usul fikih. Karena beliau punya mauhibah. Tapi qadarullah, Pak, sebagai manusia sekali lagi, beliau pernah di satu masa kehilangan hafalannya. Dalil dikumpulkan, nggak menimbulkan kesimpulan. Beliau mencoba berkeras untuk mencoba melihat dalil-dalil dan kemudian mengeluarkan isinya berupa fatwa, nggak ketemu. Dan ini membuat beliau pun sedih hati. Dan qadarullah, Pak, tidak bisa menyelesaikan sendiri. Jadi kalau kita punya persoalan tidak bisa menyelesaikan sendiri, hatta sekali berbeliau pun pernah punya masalah nggak bisa menyelesaikan sendiri. Karena apa? Manusiawi. Kita manusia yang sama. Maka fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau emang tidak tahu, tapi harus selesai persoalannya, tanya sama ahlinya. Jangan biarkan persoalan mengambang. Jangan biarkan persoalan menderai kita menjadi masalah besar karena kita tidak ingin menyelesaikan. Jangan
suka menutup diri dari nasihat orang lain. Maka beliau kemudian meminta nasihat Imam Waqid bin Jarrah. Masya Allah Bapak, apa yang disampaikan oleh Imam Waqid bin Jarrah? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku diirsyad oleh beliau, diberikan pembelajaran oleh beliau. Ya Syafi'i utrukil ma'asi. Tinggalkan maksiat. Lagi-lagi garuk kepala tuh Bapak. Maksiatnya apa? Dalam sebuah riwayat, konon katanya, wanita lewat, angin kemudian bertiup kencang, tersingkap betisnya, terlihat oleh beliau, dan ini menjadi musabab hilangnya hafalan beliau. Lah kalau kita bukan cuma sengaja lihat betis mah pulang kadang-kadang. Begitu lihat aurat perempuan, astagfirullah, sambil kemudian terus membuntuti dengan pandangan kita. Ini tak sengaja masuk dalam kategori kalaupun dosa kecil. Kalau tidak sengaja bahkan makfu, Allah tidak akan mencatat sesuatu yang tidak disengaja dari kita. Nisyan, hal yang lupa dan yang tidak disengaja, Allah tidak akan mencatatnya. Dengan kerahiman Allah, dengan rahmat Allah, Dia tidak akan mendakwa kita terhadap apa yang kita lupa dan tidak sengaja. Tapi rupanya inilah manusia hebat yang Allah lindungi sehingga tidak boleh kecil apapun kesalahan, tapi di situ ada yang disebut dengan teguran. Lagi-lagi mengingatkan beliau, membersihkan beliau, dan ujungnya adalah salahnya menjadi pembelajaran buat kita. Dan kita hari ini membicarakan beliau karena dengan kejadian itu ada makna besar yang harus kemudian kita maknai. Maka tinggalkan maksiat ya Syafi'i wa akhbirani, dan beliau menginformasikan kepadaku kata Imam Syafi'i, bi annal ilman nur, ilmu itu cahaya, wa nurullah, dan cahaya Allah ilmu pengetahuan, la yuhdalil asi, tidak akan dianugerahkan, tidak akan dihidayahkan kepada orang yang bermaksiat. Poinnya berarti rusaknya ilmu gara-gara maksiat. Hilangnya berkah ilmu gara-gara maksiat. Ilmu tidak bermanfaat gara-gara maksiat. Sulitnya kita menjadi cerdas gara-gara maksiat dan dosa. Maka jemaah, mungkin kita pernah mendengar orang yang dengan keilmuannya, doanya mustajabah, tapi karena dosanya, berkah ilmu itu menjadi sirna. Bal'am ibnu Bawrah, seorang ulama dari zaman Bani Israel, dengan kehebatan amal ibadah dan ilmu yang membuat doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Tapi beliau bermaksiat membuat pembangkangan. Maksiat itu pembangkangan, Bapak dan hadirin. Baginda pernah menyatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau.
Pembangkangannya apa? Alih-alih menolong dakwah Nabi Musa, beliau sejaman dengan Nabi Musa. Alih-alih dengan ilmunya mendukung dakwah Nabi Musa, alih-alih dengan kemampuan doanya dia mendoakan Nabi Musa, dia malah dengan ilmunya mendukung Fir'aun. Dengan doanya mendoakan Fir'aun. Dengan kemampuan fatwanya dia membela Fir'aun. Maka orang yang hebat ibadah, ilmu, dan doanya ini matinya murtad, keluar dari agama. Waliyahudillah na'udzubillah min dzalik. Ilmunya tak berguna, berkah ilmu sirna, dan ilmu itu tidak mendatangkan manfaat yang membuat dia husnul khatimah, malah jadi su'ul khatimah. Maka di poin yang kedua ini, betapa besarnya dampak maksiat. Sampai kita pun sekumpul ilmu jadi tidak mendatangkan kebaikan apapun. Yang ketiga, ini masih dari kalangan tabi'in. Dari tabi'in turun ke atba'ut tabi'in, naik lagi ke tabi'in. Al-Imam Fudhal bin Iyad. Al-Imam Fudhal bin Iyad, abad kedua, abad tabi'in. Beliau berkata, ma aznabu dzamban wa ma amiltu dzamban illa wajadtuhu fi khuluqi zaujati. Tidaklah aku berbuat dosa dan tidaklah aku melakukan kesalahan illa wajadtuhu, kecuali dampak dari kesalahan tadi aku dapatkan efeknya fi khuluqi zaujati. Efek kesalahan dan dosa itu aku rasakan dampaknya pada tingkah laku istriku. Masya Allah. Kenapa kadang kita sulit mendidik keluarga, sulit mengingatkan istri, kadang ribut sampai ngamuk sama tetangga. Belum lagi anak-anak, sulitnya mendidik mereka menjadi orang yang saleh. Sulitnya mengingatkan mereka. Betapa hati kadang remuk melihat anak dan istri kadang berseberangan dengan kita. Kita ingin mereka rajin dalam amal ibadah. Kenyataan membuktikan mereka lalai. Dan tidak bisa membuktikan menjadi wanita yang solehah atau menjadi anak yang soleh. Ada ulama yang keluarganya diberikan efek dari dosanya. Padahal Fudhal bin Iyad ini bapak, apa gelar beliau? Abidul Haramain. Ulama yang beribadah di dua tempat suci. Beliau adalah penjaga Masjidil Haram dan beliau adalah orang yang juga benar-benar menjaga Masjid Nabawi dengan amal ibadah. Saking di antara dua masjid ini kerjaannya ibadah, dikenal sebagai Abidul Haramain. Dan itu diakui oleh ulama besar yang lain dari zaman beliau. Abdullah bin Mubarak pernah menuliskan surat kepada beliau dengan panggilan Ya Abidul Haramain, lau absortana la'alimta annaka fil ibadah kal'ab. Wahai Abidul Haramain, wahai orang yang beribadah di dua tempat suci, Makkah dan Madinah. Lau absor tanah pandang kami, kata Abdullah bin Mubarak dalam suratnya kepada Fudhal bin Iyad. Lau absor tanah
sekali-kali turun jihad. Jangan cuma di masjid, turun ke lapangan, bela agama begitu Pak. Karena Abdullah bin Mubarak sedang jihad. Dan beliau tidak pernah melihat saudara, jadi ia terjun langsung di lapangan. Kerjanya cuma di masjid saja. Ditulislah surat. Kalau engkau lihat kami yang sedang berjuang jihad fisabilillah, maka engkau akan sadar ibadahmu masih main-main. Karena puncak ibadah adalah pembelaan terhadap agama. Nah ini saling menasihati dari kalangan para ulama. Jadi bila di kalangan mereka saling mengkritik, saling mengingatkan. Kenapa? Karena itulah fungsi kita sebagai hamba Allah yang bersaudara, saling mengingatkan. Jadi Ibnu Salim bin Iyad itu punya keutamaan luar biasa, diakui oleh ulama yang lain. Tapi ketika salah, qadar Allah menghukum, mengingatkan, fungsinya menjadi pembelajaran buat kita mengingatkan. Dan di antara mengingatkannya adalah hati-hati dengan dosa. Karena yang nanti terkena efeknya bukan cuma engkau, tapi keluargamu juga. Kenapa bisa keluarga menjadi korban dari kesalahan kita? Karena ketika kita berbuat salah, dilihat oleh mereka, kita yang tadinya imam dan teladan buat mereka, maka hilang wibawa kita. Bapak ada dia begitu. Akhirnya apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ketika kesalahan kita kemudian seperti itu bentuknya, tertiru oleh anak kita, dimodifikasi oleh istri kita, dan ujungnya adalah fi khuluqi zaujati. Aku dapatkan akhlak mereka berubah menjadi ganjil. Jadi luar biasa. Kita yang sayang keluarga, hati-hati. Kita yang cinta anak dan istri harus waspada. Ternyata kesolehan kita bisa mempengaruhi keluarga, sebagaimana kesalahan kita bisa berdampak buat mereka. Betul apa betul? Dari mana betulnya? Suratul Kahfi ketika menceritakan kisah Nabi Khidir alaihi salam yang berjalan bersama Nabi Musa alaihi salam. Apa di antara kisahnya, Pak? Mereka menemukan dinding yang hampir roboh. Dinding sebuah rumah yang hampir roboh. Dinding itu diperbaiki oleh Khidir. Nabi Musa berkata, engkau perbaiki, maka engkau berhak mendapatkan upah. Tapi pertanyaan itu membuat Khidir kemudian berkata, ini berarti batas perpisahan kita. Karena apa? Mestinya engkau jangan dulu bertanya. Nanti aku jelaskan. Engkau tidak sabar. Engkau malah berkomentar. Aku jelaskan, kata Nabi Khidir, wa amal jidar, dinding ini kenapa aku perbaiki? Ini dinding ligulamaini yatimaini, punya dua anak yatim. Punya dua anak yatim rumah ini. Di bawah dinding ini, kanjul lahuma, ada harta peninggalan orang tua mereka. Yang kalau rumahnya kemudian roboh, harta itu bisa tidak ditemukan lagi. Karena ditinggalkan rumahnya oleh si anak yatim. Tapi kalau diperbaiki, maka harta itu akan terpelihara. Dan satu hari akan dimiliki oleh anak tersebut, mensejahterakan mereka. Pertanyaan besarnya, apa
dosanya menimbulkan efek buat nasib anak-anaknya. Falyattaqullah, maka bertakwalah pada Allah, perbaiki diri. Wal yaqulu qaulan sadida, ucapkan kalimat-kalimat yang tegas, kalimat-kalimat yang benar. Jadikan diri bersih, anak akan bersih. Kita kotor, dia bisa berdampak pada kotornya anak-anak kita. Jadi, kalau Al-Kahfi menceritakan tentang dampak kesolehan buat keluarga, Suraman Nisa menceritakan tentang kelemahan kita dan dosa kita berdampak buat anak dan keluarga kita. Masya Allah. Jadi dosa kita sama anak-anak kita. Kalau hadis ini masih berhubung dengan kesalahan dan lupa istighfar, lupa taubatan nasuha. Karena ternyata hidup mereka bisa terpengaruh oleh perilaku ayah dan ibunya yang dosa-dosanya belum ditobati oleh keduanya. Bukan dosa turunan, bukan. Bukan kita mewariskan dosa kepada mereka. Dalam Islam tidak ada dosa turunan. Tapi efek kesalahan. Kenapa? Karena kesalahan tersebut mungkin terlihat oleh anak-anak kita, tertiru, masuk dalam benak mereka, tertanam dalam alam bawah sadar mereka, sehingga mereka juga punya perilaku yang sama. Al-irku jasas, kata Rasulullah. Karena keringat itu sama antara anak dan ayah. Kalau keringat kita sama baunya dengan anak kita, al-irku jasas, keringat itu membekas. Dia bisa menular menjadi aroma yang sama dengan aroma anak-anak kita. Masya Allah. Ini bulan Ramadan ya saya, bulan ampunan, bulan maghfirah. Bulan di mana Allah curahkan kasih sayangnya. Allah ampuni setiap hamba. Jangan disepelekan, jangan disia-siakan. Asa Ramadan datang untuk membersihkan kita. Jangan sampai fansalakh Ramadan pergi, falam yughfar lahu, kita belum diampuni. Akibat kita tidak bisa mengisi Ramadan dengan baik. Kenapa? Karena dosa-dosa itu di 3 poin ini menjadi dampak besar. Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia sudah punya dampak besar. Baru 3, mau berapa Pak? Sampai jam berapa kita? Jangan lama-lama katanya. Mata udah sepet ini. Tadi jam 2 bangun ya Pak ya? Alhamdulillah. Berapa poin lagi? Kita tambah 1 poin lagi dah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dalam surah Thaha. Barang siapa yang menolak peringatan kami di dalam Al-Quran, menolak Al-Quran, dan menolak Al-Quran adalah kemaksiatan, pembangkangan, kemungkaran. Dan hari ini Quran begitu dibenci oleh musuh-musuhnya. Di beberapa negara Quran dibakar. Dan di Indonesia ada juga orang Islam yang gak peduli lagi dengan Quran. Padahal Bapak, di antara tinggi rendahnya kedudukan di dalam sorga tergantung Quran. Dan amal ibadah yang masih nanti terbaca adalah bacaan Quran. Padahal di akhirat tidak ada lagi amal ibadah, tapi Quran masih dibaca. Hadis riwayat Muslim mengatakan, yuqal li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang menjadi sahabat Quran, dikatakan kepada orang yang membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, Iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda
tartilkan bacaanmu. Jadi kita harus belajar mentartilkan bacaan Quran kita. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau mentartilkan Quran itu di dunia. Jangan asal-asalan baca Quran, tartilkan dia, pelajari agar kemudian kita bisa mentartilkan Quran dengan tahsinul Quran. Fa inna manzilataka, kedudukanmu di surga itu. Inda akhir ayatin takrauha, tergantung di ayat mana yang akhir engkau baca. Semakin engkau menghatamkan Quran, maka semakin tinggi kedudukanmu bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu kemudian baru baca alif lam mim, berhenti di situ. Baru naik langsung berhenti, agak naik lagi. Ini menunjukkan fadilah Quran. Dia ibadah yang masih terbaca sampai di akhirat, dan dia menentukan kedudukan kita di dalam surga, dan dia menjadi ciri betapa kemuliaan kita salah satunya terletak pada bacaan Quran kita. Tapi ada orang Islam yang gak peduli lagi dengan Quran, bahkan mungkin menyepelekan Al-Quran. Nah, ini kemaksiatan. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang menolak peringatan kami dalam Al-Quran, fa inna lahu ma'isatan dhanka, hidupnya sempit penuh dengan kesulitan. Selesai di situ? Belum. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat nanti dibangkitkan dalam kondisi buta. Jadi kalau hidup hari ini masalah sudah jatuh tertimpa tangga, problem, kesulitan, gak selesai, bertumpuk, terakumulasi menjadi besar, bingung ujung-ujungnya putus asa, itu dampak maksiat. Dampak dosa menyulitkan hidup. Dampak dosa mendatangkan berbagai macam problem-problem hidup yang tidak terselesaikan. Hidup ini pasti ada masalah, tapi Allah membimbing dengan solusi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa, Allah datangkan masalah, tapi Allah berikan jalan keluar, dan Allah berikan rezeki yang tidak terduga, solusi yang begitu dahsyat, lebih baik dibandingkan musibahnya. Tapi kalau kemudian masalah, dan kemudian ujungnya bingung, ujungnya kemudian putus asa, ujungnya malah seperti laknat, dan kemudian dimurka, jangan-jangan kita kurang tobat. Kalaupun taubat langsung tobat. Sialnya kata orang, udah dunia susah, sengsara, udah di dunia hidupnya penuh dengan problem, gak ada yang nolong, tetangga jauh semua, gak punya kawan, jauh dari amal ibadah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, di akhirat pun dibangkitkan dalam kondisi buta. Berarti double, Pak. Dunia sengsara, akhirat juga celaka. Orang bilang kalau dunia enak, akhirat celaka masih mending, walaupun kita tidak mau seperti itu. Kalau kita dunia nggak kebagian, nggak apa-apa dah, yang penting di akhirat dah dapat maksimalnya di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini lain, Pak. Emang belangsak. Tapi belangsak bukan karena Allah mentakdirkan dia belangsak begitu saja belangsak. Ini efek dosa. Udah belangsak dunia, sengsara akhirat. Na'udzubillah min dzalik, hidup apa yang diharapkan seperti ini? Maka dari 4 perkara ini, walaupun masih banyak dampak-dampak yang lain, tapi karena waktu, pertama, ayo kembali kepada sabda Nabi, wallahi inni la astaghfiruk wa atubu ilaih fil yaum aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku bertobat, aku beristighfar dalam sehari lebih dari 70 kali. Perbanyak istighfar. Yang kedua, sadari diri ini memang punya banyak dosa. Maka jangan sampai kita merasa paling baik di
paling berdosa kita, yang paling hina kita, yang paling rendah kita, sehingga menimbulkan sikap tawadhu dan harapan, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, pintu maghfirah tidak akan terbuka. Maka ya Allah, ampuni kami, rahmati kami, bebaskan kami dari dosa. Jadi hadirkan bahwa kita memang pendosa. Dan justru merasa suci. Fala tuzakku anfusakum, jangan merasa paling bersih. Hadirkan justru perasaan kita memang pendosa. Biar apa? Biar kita punya rasa takut. Biar kita punya rasa khawatir. Gak apa-apa, kita ini dianggap paling dosa, paling hina, paling sengsara, paling kecil nilainya di mata Allah. Tapi ketika menghadirkan khawatir, timbulnya adalah khosyah, rasa takut sebagai simbol amal ibadah. Yang Rasul bangga dengan itu. Wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum. Demi Allah, Rasul mengatakan, aku yang paling takut kepada Allah dan aku yang paling bertakwa. Untuk memperlihatkan kalau Rasul manusia yang paling takut sama Allah, padahal beliau tidak punya dosa, berarti kita pun punya posisi yang sama. Harus punya rasa takut dan khawatir biar kita tidak serampangan dalam hidup dan tidak menyepelekan dosa. Yang ketiga, tapi di balik banyaknya dosa kita, tetap kita paham rahmat Allah. Kita tetap paham dengan karunia Allah. Bahwa Allah kalau kita mau kembali, pasti akan mengampuni dosa kita, meski sepenuh langit dan bumi. Ya ibadi, kata Allah dalam hadis qudsi, hei hambaku, lau balagat dzunubaka annas sama'i wal ar, andai dosamu meliputi langit dan bumi. Banyak kalau begitu, Pak. Bumi saja kita nggak tahu berapa luasnya. Apalagi langit 7 lapis. Kita nggak ngerti bagaimana kemudian ujung dari langit tersebut. Dan dari ujung langit sampai kemudian luasnya bumi, dosa kita semua. Tsumma ataitani, tapi kita mau kembali kepada Allah. Tsumma staghfartani, kita mau istighfar kepada Allah. La ghafartu lak wala ubali. Pasti aku akan ampuni engkau dan aku nggak peduli dengan dosamu sebanyak apapun. Berarti pantang terus harapan, pantang terus keyakinan. Pasti Allah akan mengampuni kalau kita mau kembali. Yang terakhir, ini mumpung bulannya Syahrul Maghfirah. Jangan sia-siakan, kencangkan ibadah, perkuat taubatan nasuha, banyak-banyak istighfar, terutama saat berbuka dan saat sahur. 2 waktu yang mubarak, yang diberkahi, di mana di saat berbuka ada yang disebut dengan kebahagiaan, farhatan, 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, bahagia karena berbuka, karena di dalamnya ada ampunan juga. Wa farhatun inda liqa'i rabbi, kelak nanti akan berbahagia karena bertemu dengan Allah. Sahur, tadi sudah kami sampaikan. Wa bil ashari hum yastaghfirun, sahur memang tempat kita beristighfar. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, Allah berkahi kita, Allah selamatkan Ramadan kita, Allah benar-benar jadikan kita hidup dalam amal ibadah, dan mudah-mudahan semua maksiat, semua kesalahan, semua dosa